Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, perkenalkan nama saya Fauzah dari program studi agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Trunojoyo, Madura. Di sini kakak ingin menjelaskan materi tentang organ tubuh manusia dan hewan. Next, pendahuluan. Makhluk hidup memiliki organ di dalam tubuhnya yang memiliki fungsi tertentu. Salah satunya adalah alat untuk bernafas. Setiap makhluk hidup memiliki alat pernafasan yang berbeda-beda. Tahukah kamu alat pernafasan yang terdapat pada manusia dan hewan? Nah, selain alat pernafasan, pada makhluk hidup juga terdapat organ lainnya, seperti alat pencernaan makanan dan alat peredaran darah. Next. Yang pertama yaitu alat pernafasan pada manusia dan hewan. Salah satu ciri makhluk hidup adalah bernafas. Bernafas merupakan proses pengambilan oksigen atau O2 dari udara bebas dan pengeluaran di karbon dioksida atau CO2 serta uap air atau H2O. Oksigen merupakan zat yang diperlukan oleh tubuh dalam proses pembakaran zat makanan. Pada proses ini dihasilkan sejumlah energi yang nantinya digunakan untuk melakukan aktivitas kehidupan. Next. Alat pernafasan pada manusia. Alat pernafasan pada manusia terdiri dari rongga hidung, pangkal tenggorok atau trakea, dan paru-paru. Nah, proses pernafasan pada manusia berawal dari masuknya udara bebas ke dalam hidung. Gangguan pada alat pernafasan manusia terdiri dari dua, yaitu melalui pencemaran udara. Yang kedua, penyakit dan gangguan yang menyerang alat pernafasan terdiri dari influenza, asma, dan TBC. Dalam memelihara kesehatan alat pernafasan dilakukan dengan cara menjaga kebersihan lingkungan, pola makanan yang bergizi, olahraga secara teratur, dan mengadakan penghijauan. Next. Alat pernafasan pada hewan. Seperti halnya manusia, hewan juga memiliki alat pernafasan. Ada beberapa jenis alat pernafasan pada hewan yang tentunya berbeda satu dengan yang lain. Kucing, sapi, dan kerbau bernafas dengan paru-paru, sedangkan sebagian besar jenis ikan bernafas dengan insang. Lain halnya dengan serangga yang bernafas dengan trakea. Tahukah kalian dengan apa sih cacing tanah bernafas? Nah, jika ingin tahu, next, lanjut video berikut ini. Nah, Ikan bernafas dengan menggunakan insang. Alat pernafasan ikan ini terdapat di sebelah kanan dan kiri kepalanya, seperti dilindungi oleh tutup insang. Insang terdiri dari rigi-rigi insang, lengkung insang, dan lembar insang. Kotoran-kotoran yang masuk bersamaan air akan disaring oleh rigi-rigi insang. Lembar insang berwarna merah dan berbentuk seperti sisir. Warna merahnya ini diakibatkan karena lembar insang banyak mengandung pembuluh darah. Next. Selanjutnya, cacing. Cacing
yang merupakan hewan yang tidak memiliki alat pernafasan khusus seperti halnya hewan pada lainnya. Cacing bernafas dengan permukaan kulit. Udara yang berada di sekitar cacing, yaitu berupa oksigen, akan masuk ke dalam tubuh cacing melalui permukaan kulitnya yang lembab. Kulit yang lembab ini selain mempermudah masuknya oksigen ke dalam tubuh, juga memudahkan keluarnya karbon dioksida yang merupakan zat sisa pernafasan. Next, burung. Burung bernafas dengan paru-paru. Selain paru-paru, pernafasan pada burung juga dibantu oleh pundi-pundi atau kantong udara. Pundi-pundi udara ini merupakan alat bantu pernafasan, terutama pada saat terbang. Pada saat terbang, burung menyimpan udara di dalam pundi-pundi tersebut. Next, serangga. Serangga bernafas dengan trakea. Trakea merupakan pembuluh-pembuluh halus yang bercabang-cabang dan tersebar ke seluruh tubuh. Pada ujung pembuluh terdapat lubang-lubang pernafasan yang disebut stigma. Stigma terletak di sepanjang kedua sisi tubuh serangga dan berfungsi sebagai jalur keluar dan masuknya udara. Jadi, pada serangga, pernafasan dimulai dengan masuknya udara melalui stigma, kemudian udara tersebut dialirkan ke seluruh tubuh oleh trakea. B. Alat pencernaan pada manusia. Alat pencernaan makanan pada manusia terdiri dari dua bagian, yaitu saluran pencernaan dan kelenjar pencernaan. Saluran pencernaan makanan terdiri dari rongga mulut, kerongkongan, lambung, usus 12 jari, usus halus, usus besar, dan anus. Kelenjar makanan merupakan alat pencernaan makanan yang menghasilkan enzim untuk membantu dalam proses pencernaan makanan secara kimiawi. Next. Gangguan atau penyakit yang berhubungan dengan alat pencernaan manusia terdiri dari gigi berlubang, diare, dan MAH. Dalam memelihara kesehatan pencernaan, yaitu dengan cara mengonsumsi makanan bergizi yang mengandung zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuh, yaitu karbohidrat, lemak, protein, vitamin, mineral, dan air. Next. C. Alat pembuluh darah pada manusia. Next. Alat peredaran darah pada manusia terdiri dari 3. Yang pertama, jantung. Jantung merupakan organ tubuh yang berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah. Dan yang kedua yaitu pembuluh darah. Pembuluh darah merupakan saluran yang berfungsi sebagai tempat mengalirnya darah dari seluruh tubuh menuju jantung atau sebaliknya. Pembuluh darah dibedakan menjadi 2, yaitu pembuluh nadi atau arteri dan pembuluh balik atau vena. Yang ketiga, paru-paru. Paru-paru merupakan organ yang ikut berperan dalam sistem peredaran darah manusia. Darah dari jantung yang sudah tidak mengandung oksigen akan diangkut menuju paru-paru. Darah ini banyak mengandung karbon dioksida. Di dalam paru-paru, darah melepaskan karbon dioksida dan mengikat oksigen. Darah yang telah mengandung oksigen kemudian kembali mengalir ke jantung. Next. Alat peredaran darah pada manusia. Berikut gangguan atau penyakit yang berhubungan dengan peredaran darah
yaitu anemia, leukemia, varises, hipertensi, dan sklerosis. Dalam memelihara peredaran darah, hal yang dapat dilakukan yaitu dengan cara olahraga teratur, menghindari makanan berlemak, tidak merokok, dan minum minuman beralkohol. Next. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya adik-adik. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.